Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Rahnyadani, PG SD 6A. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjelaskan materi kami tentang organisasi profesi kependidikan. Di sini anggota kelompok saya yaitu ada Anisha dan Wahyu Islamiansah, dan dosen pengampu kami di sini yaitu Bapak Muhammad Hakiki SPD MPDT. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi profesi kependidikan, yaitu terdapat 5 bagian yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang tujuan organisasi profesi, yang kedua fungsi organisasi profesi, yang ketiga peran organisasi profesi, yang keempat macam dan bentuk organisasi profesi, yang kelima yaitu tentang pengembangan organisasi profesi. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang tujuan organisasi profesi. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang tujuan organisasi profesi. Di sini tujuan organisasi profesi sudah dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 38 Tahun 1992, Pasal 61, yaitu ada 5 tujuan organisasi kependidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan dan mengembangkan karir anggota. Maksudnya di sini yaitu organisasi profesi berperan sebagai fasilitator dan motivator terjadinya peningkatan karir setiap anggota. Jadi kewajiban organisasi profesi kependidikan yaitu mampu memfasilitasi dan memotivasi anggotanya dalam mencapai sebuah karir yang diharapkan sesuai dengan tugas yang diembannya. Yang kedua yaitu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota. Maksudnya di sini yaitu upaya terwujudnya kompetensi kependidikan yang handal dengan kekuatan dan kewibawaan organisasi. Para pengemban profesi akan memiliki kekuatan moral dan senantiasa meningkatkan kemampuannya di sini. Misalnya guru, jadi dia harus mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi sehingga dalam mampu menjelaskan materi-materi pada siswa SD dan dapat meningkatkan kemampuannya tersebut, seperti itu. Yang ketiga yaitu meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota. Maksudnya di sini yaitu upaya dalam menempatkan anggota suatu profesi sesuai dengan kemampuan organisasi profesi kependidikan. Dengan itu dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kepada anggotanya melalui pendidikan atau latihan terprogram. Di sini kan sudah kita ketahui setiap guru mempunyai pelatihan-pelatihan tertentu untuk meningkatkan kemampuannya, itu contohnya ya. Yang keempat yaitu meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota. Maksudnya di sini yaitu upaya organisasi profesi kependidikan ini agar anggotanya terhindar dari perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak lain dan tidak melakukan praktik melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan memasuki organisasi kependidikan, anggota sekaligus terlindungi dari perlakuan masyarakat yang tidak mengindahkan martabat kemanusiaan tersebut, dan upayanya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar etis yang telah disepakati. Yang kelima tujuannya yaitu meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan. Maksudnya di sini yaitu organisasi profesi kependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin anggotanya. Dalam teori Maslow sudah dijelaskan bahwa kesejahteraan ini mungkin menempati urutan pertama berupa kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi. Karena banyak kiprah organisasi kependidikan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, aspirasi anggota melalui organisasi tersebut terhadap pemerintah akan lebih terindahkan dibandingkan individu. Jadi dengan meningkatkan kesejahteraan setiap anggotanya dapat mengembangkan organisasi tersebut. Materi kedua yaitu tentang fungsi organisasi profesi. Di sini organisasi kependidikan selain memiliki ciri suatu kependidikan sekaligus juga memiliki fungsi sebagai pemersatu seluruh anggota dalam kiprahnya menjalankan tugasnya, dan memiliki fungsi peningkatan kemampuan profesional. Yaitu di sini ada 2 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pemersatu dalam organisasi tersebut. Yaitu saya akan jelaskan fungsi pemersatu ini, yaitu organisasi
yang mempunyai potensi profesi kependidikan dalam menghadapi kompleksitas tantangan dan harapan masyarakat pengguna jasa kependidikan. Dengan mempersatukan potensi tersebut, diharapkan organisasi profesi kependidikan memiliki wibawaan dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama dengan upaya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi kependidikan itu sendiri dan kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi ini. Yang kedua, fungsinya yaitu tentang peningkatan kemampuan profesional. Di sini fungsi yang kedua ini tertuang dalam Peraturan Perundang-Undang Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 61 yang berbunyi yaitu tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Dari peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan adanya legalitas formal yang secara tersirat mewajibkan anggota profesi kependidikan untuk selalu meningkatkan kemampuan profesional dirinya melalui organisasi atau ikatan profesi kependidikan. Bahkan dalam Undang-Undang SPN tahun 1989 pasal 31 ayat 4 dinyatakan bahwa tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan bangsa. Jadi dalam peningkatan kemampuan profesional ini sudah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi setiap organisasi sudah tercantum dalam undang-undang tersebut. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang peran organisasi profesi. Peran organisasi profesi kependidikan ini menjadi wadah untuk mengembangkan diri di dalam berorganisasi serta sebagai wadah penampung dan penyelesaian masalah kependidikan. Organisasi kependidikan ini memiliki peran dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar. Di sini ada beberapa peran organisasi keguruan dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar. Yang pertama yaitu pemberi pertimbangan atau advisory agency. Di sini maksudnya yaitu memberi masukan-masukan pada pemerintah dalam penyusunan perencanaan pendidikan dasar. Yang kedua ada pendukung yaitu supporting agency. Di sini yaitu maksudnya yaitu bersifat pemikiran maupun tenaga ahli dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan pendidikan dasar serta memberikan perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan profesinya maupun dalam tugas pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga perannya yaitu mengkritisi dan mengkontrol, maksudnya yaitu controlling agency. Maksudnya di situ yaitu dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dasar. Yang keempat yaitu sebagai mediator atau communication agency, yaitu antara guru dan pemerintah. Jadi peran organisasi ini sangat dibutuhkan dalam suatu pendidikan dasar. Yang keempat saya akan jelaskan tentang macam dan bentuk organisasi profesi. Di sini ada beberapa macam organisasi profesi. Yang pertama yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang sudah sering kita dengarkan. Yang kedua yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. Yang ketiga yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. Jadi di sini ada 3 macam organisasi profesi. Yang pertama yaitu tentang Persatuan Guru Republik Indonesia tentang PGRI. Di sini saya jelaskan sedikit yaitu PGRI ini didirikan di Surakarta pada tanggal 25 November 1945 setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai perwujudan aspirasi guru Indonesia dalam cita-cita perjuangan bangsa. Yang kedua yaitu tentang Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. Di sini maksudnya yaitu MGMP ini didirikan atas anjuran pejabat-pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini didirikan karena atas keinginan dari pejabat-pejabat apartemen tersebut.
Sini MGMP ini merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar, kabupaten kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi. Dan tentang MGMP ini yaitu belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan berorientasi pembelajaran di kelas. Yang ketiga yaitu ada tadi tentang ISPI, organisasi ISPI. Di sini yaitu maksudnya yaitu tentang hal menyangkut komunikasi antar anggotanya, yaitu ISPI ini lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya profesi pendidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antar anggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongres yang pertama di Jakarta pada tanggal 17 sampai 19 Mei 1984. Yang kelima, saya akan jelaskan tentang pengembangan organisasi profesi. Di sini pengembangan profesi keguruan bukan saja hanya memerlukan dukungan program pengembangan yang bersifat luas yang dapat memberikan peluangan setiap pengemban profesi guru itu untuk menempuhnya secara luas melalui prosedur yang bersifat multi entry atau lintas jalur jenis kategori bidang keahlian. Dengan program ini dikembangkan secara luas sehingga memberikan peluang kemudahan prosedural dan juga memberikan dorongan yang menggairahkan kepada guru untuk melakukan upaya pengembangan keprofesionalnya. Jadi dalam pengembangan organisasi profesi ini dapat meningkatkan jiwa guru untuk mengembangkan keprofesional dalam dirinya dalam menerapkan pembelajaran. Itulah 5 materi yang saya jelaskan pada pembelajaran profesi kependidikan ini. Di sini cukup dalam penjelasan saya, dan bila ada kesalahan saya mohon maaf. Tetap di rumah atau stay at home karena dengan adanya pandemi ini kita harus saling menjaga diri sesama. Jadi saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.